Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa ya, saya tetap berdoa kepada kita semuanya, teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada. Insya Allah selalu memberikan kesehatan, kemudahan rezeki, hidup berlimpah, hutang lunas, insya Allah ya. Tentunya dengan cara-cara Allah, ya kan? Dan yang paling penting, tetap yang paling kita utamakan itu adalah ampunan dari Allah. Selalulah minta ampun ke Allah atas segala apapun yang terjadi pada hidup kita. Karena ketika Allah sudah ampuni, insya Allah semuanya itu akan dibereskan oleh Allah. Insya Allah Allah akan bukakan jalan, insya Allah Allah akan lunasin hutang kita, insya Allah Allah akan mudahkan rezeki kita. Maka yang terpenting adalah minta ampunan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa ya teman-teman semuanya ya, tetap berdoa, jangan putus asa. Karena Allah perintahkan kita untuk meminta kepadanya. Ya, tetap diawali dengan alhamdulillah ya Allah, hidupku berkah, alhamdulillah ya Allah, hutangku lunas. Selalu katakan begitu. Karena ketika kita ucapkan kata alhamdulillah, kita bersyukur tuh ya, membuktikan, menandakan bahwa kita ini nerima, kita ikhlas, kita ridho. Insya Allah dengan begitu Allah akan berikan rezeki-rezeki yang lain ditambah. Karena Allah sendiri itu yang bilang, siapa orang yang bersyukur padaku maka aku akan tambahkan nikmat itu. Sebaliknya kalau kita nggak bersyukur maka kesusahan, ya kan, kesempitan rezeki, masalah banyak itu pasti akan kita dapatkan juga. Maka tetap bersyukur, tetap terima, tetap ikhlas, tetap ridho, tetap jalani hidup ini dengan baik sangka kepada Allah. Apapun yang terjadi, percaya deh, semuanya adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan lupa, alhamdulillah ya Allah, hidupku berkah, alhamdulillah ya Allah, hidup hutangku lunas. Selalu katakan itu. Jangan putus asa dan jangan nyerah. Ya baik teman-teman semuanya. Di banyak kasus lah bahasa saya, kan yang nelpon saya itu banyak, yang WA saya itu banyak ya. Rata-rata ngeluh tentang hutang gitu. Banyak yang bilang begini, Pak, gimana sih cara melepaskan hutang itu gitu. Di video-video Bapak itu selalu bilang lepaskan hutang. Ya benar sih Pak, tapi rasa-rasanya kok berat kali ya melepaskan hutang gitu. Ya baik gini ya. Kan selalu saya bilang ya bahwa hutang itu sebenarnya sudah bukan wilayah kita lagi, wilayahnya Allah gitu. Kalau kita nggak mampu, ya sudah lepaskan saja. Karena Allah yang mampu. Kan di video-video sebelumnya sudah saya sebutkan bahwa makin kita berusaha mencari solusi, makin kita berusaha untuk ngandalin pikiran kita cari kesana kemari untuk bisa menyelesaikan hutang, tuh jalan makin ditutup sama Allah. Kenapa ditutup? Itu tanda bahwa Allah itu ingin selesaikan hutang kita. Allah itu ingin bantu kita, Allah itu ingin nolong kita, tapi kitanya saja yang belum siap untuk melepaskan itu semua pada Allah. Kalau bahasa saya itu kita belum siap untuk nitipkan sama Allah. Ya memang saya akui berat ya, nggak mudah, nggak gampang, nggak mudah untuk memasrahkan, melepaskan, apalagi masalah hutangnya itu berkaitan dengan misalnya kita ditipu, terus bukan kita yang minjam uang gara-gara saudara lah, alasannya tuh banyak ya. Nah kalau seperti itu kan melepaskannya, memasrahkannya, mengikhlaskannya itu berat ya. Ya tapi apapun ceritanya ya, apapun alasannya, semua itu sudah kehendak Allah, semua itu sudah ketetapan Allah yang kita tuh nggak bisa mengelak gitu. Yang kita nggak tahu hikmahnya itu apa, kenapa Allah itu memberikan masalah seperti itu ya. Kita nggak ada gunain uang nih, tapi kita yang jadi kena getahnya gitu, kita yang harus bertanggung jawab. Itu kan juga ketetapan Allah dan kita nggak bisa mengelak itu dan kita harus menjalaninya. Maka ketika sudah seperti itu, ya jalan satu-satunya itu menurut saya harus dilepas dulu. Sama seperti halnya gini ya, kita punya masalah hukum misalnya kan, kita nggak paham nih masalah hukum. Tentunya supaya masalah hukum kita diselesaikan, kita cari orang gitu ya, cari teman yang bisa membantu kita untuk menyelesaikan masalah hukum itu, apakah pengacara ataukah siapa gitu kan. Terus kita lapor ke dia gitu karena kita punya masalah. Kita lepasin itu, kita serahkan tuh ke pengacara kita gitu karena dia yang paham. Kita tinggal ikutin aja jalurnya gitu kan. Karena dia yang paham ya sudah, akhirnya insya Allah dibantu karena dia yang paham kan, selesai kan. Itu masih sama manusia loh. Jadi sama halnya dengan hutang kita itu. Kalau kita sudah nggak mampu lagi melunasin hutang, ya sudah, jalan satu-satunya itu lepasin, serahin saja. Kepada siapa? Ya kepada Allah, karena dia yang bisa menyelesaikan hutang kita. Nggak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Nggak ada yang bisa melunasin hutang kita kecuali Allah. Nggak ada yang bisa membuat kita celaka itu kecuali Allah.
Ya semuanya Allah, karena yang mengendalikan dunia ini itu adalah Allah. Kehidupan kita, perjalanan hidup kita, masa depan kita, masalah kita, kebahagiaan kita, semuanya itu Allah. Maka eh, di awal-awal itu kita harus ketika sudah tertimpa hutang itu kembali ke Allah, kemudian harus kita lepasin, harus kita pasrahin. Cara pasrahinnya gimana, Pak? Kan pernah tuh saya buat ya di video-video sebelumnya bahwa selalulah untuk ucapkan dalam setiap doa itu, ya Allah, aku pasrahkan segalanya padamu, aku lepaskan segalanya padamu, ya Allah, karena aku nggak mampu. Harus selalu diucapkan begitu, supaya diri kita ini benar-benar kita izinkan untuk memasrahkan sepenuhnya pada Allah. Memang nggak serta-merta dia gitu kita bilang, ya Allah, hamba pasrah, terus nggak serta-merta pikiran dan hati kita itu menyerahkan total. Enggak, butuh proses, karena ketika kita ucapkan itu banyak perlawanan dari pikiran, dari hati. Kenapa? Karena kan resiko kalau kita melepaskan, memasrahkan sama Allah itu kan banyak ya. Maksudnya ya kita harus dimaki, dihina, apalagi ya kita harus dikusir kontrakan, rumah harus takut disita gitu kan. Jadi itu pertentangan dalam hati dan pikiran itu banyak, sehingga kadang-kadang kita tuh masih takut ya untuk melepaskan itu semua. Akhirnya pun kita ngandelin pikiran ya kan, cari solusi sana sini, padahal tuh sudah dikasih kode itu sama Allah bahwa makin kita cari solusi itu makin ketutup tuh jalan. Kenapa? Nah itu sebenarnya signal dari Allah, kode itu dari Allah bahwa Allah itu ingin bantu kita, Allah itu ingin selesaikan masalah kita, Allah itu ingin lunaskan hutang kita, cuman kitanya yang nggak siap. Kita aja yang nggak siap. Allah tuh sudah kira-kira kalau bahasa situ, udah deh kamu nggak mampu, sudah serahin sama aku bisa nyelesain utangmu, kira-kira gitu ya bahasa Allah ya. Tapi kitanya yang nggak siap. Nah dikala kita sudah di posisi itu ya, masalah makin muncak, hutang makin banyak, kita makin kebingungan, satu aja dulu yang harus kita lakuin. Apa itu? Pasrahin ke Allah, lepasin ke Allah. Ya harus dilepasin. Kenapa? Karena dia yang cuman Allah yang mampu, cuma Allah yang bisa. Ya tentunya dengan segala resiko, dengan segala proses ya. Proses itu kan ya kita tuh ya pasti dimaki, fitnaan tuh pasti banyak ya, apalagi berkaitan dengan hutang. Kita harus berhadapan dengan bank, misalnya kalau kita ada pinjaman bank, koperasi, pokoknya kita harus berhadapan dengan itu semua. Ya, kalaupun kita masih belum siap ya untuk menerima, untuk melepaskan itu, ya pelan-pelan. Allah juga tahu kok kita nggak segampang itu kita melepaskan. Allah juga tahu kita sedang berjuang. Allah juga tahu kita sedang belajar untuk mengikhlaskan, memasrahkan. Tapi paling tidak itu gini teman-teman semuanya, ada niat yang kuat dalam hati itu untuk mengembalikan semuanya pada Allah. Tiap selesai sholat lalu bilang, ya Allah, hamba pasrahin segalanya padamu, ya Allah, hamba ikhlasin, hamba lepasin. Harus dilatih begitu, karena dulu saya juga begitu ya. Satu hari itu mau 5-7 kali gitu, ketika kebingungan, ketika ketakutan, saya itu selesai sholat itu bilang ke Allah, ya Allah, hamba ikhlas, ya Allah, hamba pasrah, ya Allah, hamba lepasin semuanya, ya Allah, hamba titipin semuanya padamu, hamba nggak mampu ya Allah, Engkau yang mampu ya Allah. Itu dulu saya lakukan berulang-ulang, saya ucapkan selalu dalam diri saya gitu. Dalam setiap selesai sholat itu saya katakan, karena kan memang kita nggak mampu lagi, makin kita melawan tuh gini, memaksain kemampuan diri kita nih yang terbatas ya, yang kita ini kan lemah ya manusia ya, kita tetap maksa cari kesana kemari, cari solusi ke temen lah, ke saudara lah, segala macam gitu kan, padahal sudah mentok sebenarnya kan, tapi kita maksain diri cari sana cari sini. Dan sebenarnya kan selalu saya katakan ya, makin kita cari solusi itu makin nggak ketemu, makin mentok kita. Coba deh kalau nggak percaya. Nah kalau sudah begitu, itu artinya Allah itu udah kasih kode, udah kasih sinyal. Allah itu mau bantu kita loh, Allah itu mau menolong kita. Cuman kitanya yang belum siap kan. Maka ya pelan-pelan ajak nih diri, selalu katakan selesai sholat itu, ya Allah, hamba lepasin, ya Allah, hamba pasrahin gitu kan. Karena itu dulu, saya yakin kalau kita berani masuk ke ranah itu ya, melepaskan, memasrahkannya dengan segala resiko apapun, insya Allah teman-teman tuh pertolongan cepat. Tapi memang ketika kita memang mulai melepaskan itu, memasrahkan hutang itu pada Allah, itu cobaan, ujian, kesulitan itu makin banyak ke diri kita. Tapi nggak apa-apa, itulah makin dihujani kita dengan kesulitan itu. Ya kira-kira itu gambaran dosa kita itulah
kita harus kuat, mental kita harus benar-benar kuat, harus sabar, harus ikhlas, harus ridho, harus tetap baik sangka gitu kan pada Allah. Makin dikasih tuh ujian sama Allah, masalah, kesulitan, kita seolah benar-benar kita bingung, terpuruk, nggak tahu harus berbuat apa lagi. Disitulah puncaknya kita diuji benar sama Allah, sabar enggak, kuat enggak, ridho enggak, tetap baik sangka enggak kepada Allah, yakin enggak pada Allah. Makin terpuruk masalah kita itu, makin gelap semuanya, itu pertolongan makin dekat kalau kita tetap benar-benar hati dan jiwa raga kita ini baik sangka ke Allah, tetap yakin insya Allah kita ikhlas dengan segala resiko, kita ikhlas dihina, kita terima di apa-apain gitu kan sama Allah, karena semuanya itu karena izin Allah. Misalnya kita dimaki-maki, dimarahin sama pihak bank gitu ya, itu juga karena izin Allah loh, bukan seenak-enak dia, tidak. Semua perjalanan hidup kita, tingkah laku kita itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita dimaki, kita dihina itu juga karena izin Allah. Tinggal kita menyambutnya bagaimana. Kalau saat kita dimaki, kita sabar, kita ikhlas, berarti kita rela, berarti kita siap ditolong Allah. Tapi kalau kita makin melawan, makin melarikan diri, apalagi sambil mengambil jalan pintas ingin bunuh diri, lah itu berarti kita nggak siap ditolong Allah. Ya memang saya akui berat. Ya makanya tuh perjalanan saya kan 4 tahun ya. Itu juga jatuh bangun. Kadang hari ini kuat, besok lemah gitu. Ya seterusnya begitu, tapi saya meyakini bahwa Allah juga tahu kita sedang berjuang. Allah juga tahu kita sedang belajar untuk ikhlas, belajar untuk ridho. Nggak serta-merta itu langsung enggak. Semuanya butuh proses gitu. Maka harus begitu, harus dilepaskan, dan kita tuh mintanya tuh ya minta ampunan saja sama Allah. Dan saran saya, jadikan saja semua kesulitan itu, karena kita lepasinnya, jadikan saja semua kesulitan, ujian, keterpurukan hidup kita itu sebagai jalan ampunan kita terhadap dosa yang kita lakukan. Makanya di doa-doa itu selalu saya bilang, ya Allah, jika memang semua kesulitan ini, keterpurukan hidupku ini disebabkan karena dosa dan kesalahanku, mohon maafin aku ya Allah. Ampuni aku ya Allah, aku ikhlas, aku ridho. Makanya selalu saya sebutkan di video-video sebelum itu. Ya memang begitulah harusnya. Dan yang paling penting itu memang kita mengharapkan ampunannya Allah dulu. Solusi, keajaiban itu nanti. Terus ikhtiarnya gimana? Ya sudah, lakukan saja seperti seperti biasanya kita bekerja gitu kan. Waktunya kita ibadah ya ibadah. Ikhtiar dunia tetap kerjakan, ikhtiar langit lebih ditinggikan lagi. Kira-kira porsinya 20% ikhtiar dunia, 80% itu ikhtiar langit. Begitu. Ya memang capek, bosan, letih. Kadang kita harus bingung ya, nggak tahu harus berbuat apa ya. Apalagi kita sudah riyadhah, sudah sholawat, sudah tahajud, sudah lakuin semuanya, kok rasanya nggak buntu ya, kok rasanya nggak ada perubahan, justru kok hidup makin sulit. Tapi hati tenang, pikiran tenang, kok bisa ya, tapi solusi nggak ada. Nah, ketika hati dan pikiran kita tenang, itu sebenarnya itu sudah termasuk keajaiban dari Allah, yang Allah itu lebih ingin menyiapkan diri kita itu supaya kita itu pantas ditolong. Gitu teman-teman semuanya. Maka ya sudah, paksain diri, terus nikmati saja dengan segala kepedihan, tetap baik sangka gitu, tetap ikhtiar. Insya Allah saya yakin kalau kita benar-benar berani memaksakan sepenuhnya, pasti kita kuat. Pasti kita kuat, karena semuanya kan juga Allah yang atur. Semuanya itu kan atas izin Allah, bukan kekuasaan kita. Enggak, itu kekuasaan Allah. Dan Allah pasti tanggung jawab. Cuman itu tadi, banyak perlawanan dalam hati dan pikiran itu. Kita ketakutan, kita kebingungan gitu ya. Ya itu tadi, karena kita terlalu maksa mikir, kita belum sepenuhnya. Sudah, kalau misalnya mandi tuh, ente mandi aja sekalian, basah aja sekalian gitu. Ya harusnya mau gimana lagi? Kita nggak bisa berbuat apa-apa kan, toh dunia ini bukan milik kita, miliknya Allah. Dia yang ngatur semuanya. Maka ya sudah, lepasin saja semuanya. Itu sih menurut saya teman-teman saya. Maka ya sudah, pelan-pelan lepasin. Ajak bicara terus diri ini, ya Allah, hamba lepasin, ya Allah, hamba pasrahin. Terus dilatih. Satu hari itu bila perlu itu ucapkan itu 5-6 kali, bahkan 10 kali ucapin, terus ucapkan itu. Benar-benar kita lepaskan ke Allah. Supaya diri kita ini siap untuk menerima pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya teman-teman semuanya ya. Mohon maaf, mudah-mudahan ini bermanfaat, jadikan motivasi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.